Terhambat macet ibu kota saat jam pulang kerja? Nah, jangan sedih. Kami punya rekomendasi aktivitas maupun destinasi kuliner yang bisa Anda lakukan dan juga Anda tuju saat jam pulang kantor. Berikut informasinya dalam jam pulang kerja. Pemirsa, jam segini lagi macet-macetnya sih pasti. Kalau dipaksain pulang bisa 2 jam baru sampai rumah. Kumpung kita lagi di Bekasi, aku jadi inget nih, ada temenku di Bekasi namanya Mas Agus. Dia sih katanya punya komunitas namanya Dabber and Writer. Kira-kira gimana ya komunitasnya? Kita coba telepon aja. Katanya sih lagi rame sih di sana nih. Oke. Wih. Halo, Mas Agus. Halo Mas Vito, gimana? Lagi di mana nih? Wah, lagi studio nih kayaknya nih. Iya nih, gue lagi di studio. Ya santai sih, gimana? Katanya Mas Agus kan sekarang lagi ada punya komunitas apa itu? Dabber and Writer. Dabber and Writer. Ya. Boleh nggak Mas mampir ke sana? Boleh banget dong. Boleh ya? Kebetulan lagi pada ngumpul nih di studio. Datang aja sekarang. Oke, meluncur ya Mas ya? Sip, ditunggu ya. Nah, ini dia markas Dabber and Writer yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Jadi deg-degan mau ketemu mereka? Komunitas suara ini merupakan wadah bagi mereka yang tertarik dengan olah suara, mulai dari voice over iklan komersial, dubbing film, audiobook, sampai audio drama. Dan untuk kalian tahu, ini baru sebagian kecil kumpulan orang-orang yang terlibat di industri suara di tanah air. Dabber and Writer ini terlahir dari 3 sosok kreatif, yakni Agus Haryadi, Tisa Julianti, dan Ian Saibani. Kita ke sosok yang pertama dulu, Agus Haryadi. Ini gaya Agus Haryadi saat mengarahkan talent VO. Energik dan ada aja idenya. Maklum, namanya juga kreatif director, ya kudu kreatif. Dan kata Agus, komunitas Dabber and Writer ini lahir di era pandemi COVID-19. Kok bisa ya? Tepatnya mungkin sekitar bulan September Oktober, saya lupa. Cuman dari tahun 2019 itu kita mulai dari peserta-peserta yang sedikit-sedikit dulu gitu ya. Tapi semenjak di 2020 pas waktu pandemi itu mulai menjamur tuh yang mau belajar. Semua suara itu bisa dijual. Jadi syarat untuk menjadi voice over itu yang paling utama adalah ya skill suaranya dulu. Bagaimana kita bisa menerjemahkan atau mentranslate naskah yang dikasih sama si klien atau kreatif. Nah, 2 founder lainnya yaitu Tisa Julianti dan Ian Saibani. 2 sosok ini ternyata statusnya kakak beradik loh. Mereka bahkan sudah eksis sejak tahun 90-an saat usia mereka masih anak-anak. Kalian mungkin masih ingat dengan serial kartun berjudul P-Man. Mereka berdua ini adalah dabbernya. Lahirnya komunitas DNW ini tentu menjadi bentuk syukur dari para founder karena mereka bisa berbagi ilmu dengan pegiat suara di kota-kota lain untuk memperkenalkan industri ini lebih objektif lagi. Dari tahun 1994 ya, itu umur saya masih 3 tahun 4 tahun ya, waktu masih kecil belum bisa baca malah. Jadi ikutan sama kakak. Kebetulan Tisa kakak saya, dia belajar di Sanggar Prativi. Saya ikut-ikutan zaman kecil dulu. Akhirnya tertarik juga untuk ikutan, dimasukin sama mama, ya udah. Mulai dari situ karirnya sampai sekarang. Berarti udah kurang lebih 28 tahun, 30 tahunan lah. Berharap banget kita bisa menularkan virus-virus voiceover ya, Dabber and Writer itu dari Sabang sampai Merauke. Langsung ketemu sama teman-teman daerah dan mereka seneng banget. Ternyata, oh gini ya Kak, voiceover tuh yang tadinya mereka pikir cuma ngomong doang, cuman baca aja, ternyata harus ada rasanya ya Kak. Semangat Mas Vito. Posisi para pelaku suara ini tentunya tidak berbeda jauh dengan talent di industri entertainment. Bisa dibilang, ranahnya berada di dunia keaktoran. Walaupun wujudnya gak muncul, tapi suara mereka sangat meyakinkan.
Teman-teman yang belajar di Dubber and Writer ini tentu tidak hanya membahas soal teknik membaca, intonasi, atau ragam seni suara saja, melainkan seluruh anggota yang tergabung menjadi support system satu sama lain. Ini yang menjadi kata kunci di DNW. Setelah masuk sini nggak cuma belajar tentang voiceover dan dubbing, ternyata komunitasnya tuh sangat suportif menurutku. Betul bahwa komunitas ini tidak hanya sekedar mengajar dan diajar gitu, tapi benar-benar membentuk sebuah support system untuk teman-teman yang belajar di dalamnya. Beruntung banget pas kita bergabung di Dubber and Writer, support sistemnya ada, mereka saling banyak membantu lah. Coklatnya bikin rindu. Ibu yang kelihatannya mikro, tapi kekuatannya makro. Karena percaya progresnya, aku bisa tenang menjaga. Keripiknya terasa Indonesianya. Nah pemirsa, ternyata punya suara bagus aja nggak cukup. Punya alat mahal aja juga nggak cukup tanpa adanya support system. Seperti komunitas Dubber and Writer, selain belajar bersama, mereka juga bertumbuh bersama karena Suara kita layak didengar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Vito Erlangga, Rangga Samudra, BTV. Selanjutnya pemirsa